Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Sanayuli, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Hewan, Ibu Sukriya Hasanah, yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya berupa video ini. Materi yang akan saya sampaikan berjudul kartilago atau tulang rawan. Pada pembahasannya, kartilago atau tulang rawan merupakan sel dan serat yang menutupi matriks atau bahan padat. Pada tulang rawan ini banyak mengandung zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Rawan atau tulang rawan merupakan jenis jaringan ikat lentur yang terdapat di berbagai anggota badan manusia maupun hewan, termasuk pada sendi di antara tulang, sangkar rusuk, telinga, hidung, saluran tenggorokan, dan cakram intervertebrata. Tulang rawan tentunya memiliki sifatnya yaitu lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Kartilago mempunyai fungsi utama, yaitu memungkinkan bergerak dalam rentang gerakan yang dibutuhkan, mendistribusikan beban ke semua jaringan sendi, dengan demikian dapat mencegah kerusakan pada sendi. Tulang rawan tentunya memiliki fungsi lain. Meskipun sama-sama disebut sebagai tulang, tetapi fungsi tulang rawan sama sekali berbeda dengan tulang pada biasanya. Adapun fungsi lain dari tulang rawan sebagai berikut. Fungsinya yang pertama yaitu mengurangi gesekan dan berperan sebagai bantalan antar tulang di persendian. Fungsi yang kedua, membantu menopang berat badan saat tubuh melakukan kegiatan seperti berlari, membungkuk, atau melakukan peregangan lainnya. Fungsi yang ketiga, sebagai perekat tulang-tulang di dalam tubuh. Yang keempat, sebagai bagian dari proses pertumbuhan tulang pada anak. Tulang rawan terdiri dari 3 jenis yang berbeda, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, dan yang ketiga tulang rawan hialin. Yang pertama adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis adalah jenis yang ditemukan pada telinga, epiglot atau masuk pintu tenggorokan, hidung, dan trakea. Tulang rawan jenis ini dapat memberikan kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh seperti telinga bagian luar. Tulang rawan elastis ini matriksnya berwarna keruh kekuning-kuningan. Jaringan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, pembuluh, ekstrachius, dan laring. Fungsinya adalah memberikan fleksibilitas dan menguatkan jaringan tulang rawan. Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Pada tubuh, tulang ini terletak pada cekungan kecil yang disebut sebagai menisci serta pada diskus atau cakram yang terletak di antara tulang belakang. Tulang rawan jenis inilah yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antar tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Tulang rawan fibrosa ini matriksnya berwarna gelap dan keruh. Jaringan ini terdapat pada perekatan ligamen-ligamen tertentu pada tulang, sendian tulang pinggang, pada calman antar ruas tulang belakang, dan pada pertautan antar tulang kemaluan kiri dan kanan. Fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan dan melindungi jaringan yang lebih dalam, memberikan sokongan dan memberikan proteksi. Yang terakhir adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah jenis tulang rawan yang paling banyak terdapat pada tubuh dan dapat ditemukan di laring, hidung, tulang rusuk, serta trakea. Lembaran tipis tulang rawan juga ada di permukaan tulang dan berperan sebagai bantalan. Tulang rawan hialin ini dapat juga disebut sebagai tulang rawan artikular. Dibandingkan dengan 2 jenis tulang lainnya, jenis ini dinilai sebagai tulang rawan yang paling lemah.
cincin tulang rawan pada batang tenggorokan dan cabang batang tenggorokan, ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan pada ujung tulang panjang. Fungsinya adalah membantu pergerakan, membantu jalannya pernafasan, memberi kekuatan, dan juga menyokong rangka embrionik. Juga dapat menyokong bagian tertentu rangka dewasa, dan juga membantu pergerakan pada persendian. Tulang rawan hialin ini memiliki warna abu-abu mutiara dengan konsisten yang kokoh dan memiliki kolagen yang cukup banyak. Tulang rawan jenis ini dieksternalkan oleh membran fibrosa yang dikenal sebagai perikondrium atau berada di sepanjang jalan permukaan artikulasi dinamakan membran sinoval. Matriks tulang rawan hialin ini yang dibuat dari kolagen tipe 2 dan kondriotin sulfat, penghentiannya juga ditemukan pada tulang rawan elastis. Oke, masuk kepada pembahasan selanjutnya. Secara alami, kartilago ini tuh memiliki kemampuan untuk mengalami degenerasi dan regenerasi. Bahkan kartilago ini memiliki penyembuhannya sendiri. Proses penyembuhan kartilago itu diatur oleh kondrosit yang memproduksi matriks ekstraseluler berupa proteoglikan dan kolagen. Akan tetapi, ketika kartilago artikular mengalami cedera, maka kemampuannya untuk memperbaiki diri itu sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan beberapa respon terhadap penyembuhan cedera pada kartilago tidak dikompensasi dengan proliferasi tipe kolagen. Selanjutnya ada histiogenesis kartilago. Nah, pembentukan kartilago dimulai dari kondroblas yang merupakan sel kondrosit yang imatur. Sel ini kemudian berproliferasi dan memproduksi matriks. Seiring dengan meningkatnya matriks ekstraseluler, kondroblas terkumpul di dalam lakuna dan menjadi kondrosit. Kondrosit sendiri adalah sel kartilago yang telah matur dan mengisi ruang-ruang kecil atau lakuna di dalam matriks. Ada beberapa makromolekul utama yang terkandung di dalam matriks kartilago, antara lain kondrosit, kolagen, dan proteoglikan. Yang pertama adalah kondrosit. Nah, kondrosit ini merupakan sel yang terdapat dalam kartilago matur yang bertanggung jawab untuk sintesis dan integritas dari matriks ekstraseluler kartilago. Yang kedua, kolagen. Nah, kolagen ini adalah struktur protein yang merupakan makromolekul dengan jumlah terbesar yang menyusun kartilago artikular. Yang terakhir ada proteoglikan. Nah, proteoglikan ini terdiri dari protein inti dengan rantai glikosaminoglikan yang terhubung. Baik itu penyerapannya maupun pengeluarannya pada kartilago artikular yang diatur oleh molekul proteoglikan. Proteoglikan ini sangat penting untuk penyerapan stres mekanis serta penyerapan nutrisi untuk kartilago karena sebagian besar nutrisi diperoleh melalui difusi sinovial. Proteoglikan ini memiliki fungsi yang berbeda dengan kolagen. Jika kolagen berfungsi untuk sebagai pertahanan, proteoglikan ini memiliki fungsi untuk memberikan elastisitas pada jaringannya. Demikianlah pemaparan materi kartilago atau tulang rawan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu berasal dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.